Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang bapak yang pernah jadi teroris. Dia latar belakangnya teroris, dan ketika dia membakar gereja, bahkan memusuhi orang Kristen, dan ketika dia bertemu dengan salah satu pendeta dan dia didoakan, di situ dia dijamah Tuhan dan akhirnya dia murtad percaya Tuhan Yesus. Mari kita dengar bagaimana kesaksian dari seorang bapak ini, dan semoga kesaksian ini memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, salam, selamat malam, saudaraku yang terkasih di mana saja berada, saudaraku yang terkasih di mana saja mendengar suara saya. Hari ini saya mau bersaksi, yaitu tentang suka dan duka mengikut Yesus Kristus. Tetapi sebelum saya bersaksi, saya sebentar izinkan saya untuk menyapa teman-teman atau saudara saya yang seiman. Pada akhir tahun 2020, saya didatangi jin-jin. Namun jinnya itu jin membawa keselamatan. Katakanlah saya pada akhir tahun 2020 itu dikerumuni oleh mereka untuk melancarkan dalam pelayanan saya. Di sini saya akan sebut namanya jin yang pertama. Maaf, sebelum nanti setelah saya sebutkan namanya, baru saya uraikan itu apa itu jin. Sebab menurut ajaran Islam, jin itu ada dua, jin yang membawa kekafiran dan jin yang membawa keselamatan. Jadi jin yang pertama, jinnya orangnya besar, tinggi, gede, serem, tapi bukan jin ifrit, yaitu ada namanya Saifuddin Ibrahim, itu jin saya. Yang kedua, Bapak Andi Suryadi, dia pernah ngirim nomor saya 212. Jadi puji Tuhan, angka 212 itu besar. Yang ketiga, Mainer Sibolon, Lukita Nengsi, Walar Simarmo, Lukas Sucipto, Hendra, Anigrit, Aswin Maulana, Pendeta Oni Bekasi, Niko Andrian, Pendeta Yudi, Leo Setiawan, Pitlim, Jimmy, Ibu Dokter Chandra Wijaya. Nah, ini jin-jin saya waktu itu. Jadi arti jin di sini orang-orang jenius, jadi orang-orang yang peduli pada pelayanan Tuhan. Nah, itu. Jadi orang jin di sini jenius, orang kaya, orang pintar, dan orang peduli kepada pelayanan Tuhan. Itulah jin. Artinya jinnya jin yang membawa keselamatan. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya sebut tadi. Puji Tuhan, apa yang ibu korbankan terhadap saya gunakan untuk pelayanan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Saya akan mulai kesaksian saya. Pada umur 45 tahun, saya dipanggil oleh Tuhan Yesus. Pada umur 45 tahun,
saya ditarik oleh Bapa Surgawi untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu saya seorang guru ngaji. Saya ngajar ngaji, saya anak-anak juga pernah ngajar ngaji dewasa juga. Bilang orang kampung saya itu ustaz. Pada waktu itu saya pernah menjabat penghulu, ya, selama 3 tahun. Lalu saya dipanggil oleh kepala desa, saya dipecat. Hari itu juga begitu saya dipanggil, saya dipecat. Karena saya dianggap penghulu nakal. Jadi uang perkawinan atau pernikahan kebanyakan saya tidak setorkan ke KUA, ya. Saya makan atau saya kantongi aja karena saya juga perlu uang, pikir saya. Sehingga banyak orang-orang yang datang ke rumah kepala desa minta surat nikah. Begitu saya dipanggil, saya ceritain, saya langsung dipecat. Puji Tuhan, tahun 1981 saya ikut transmigrasi ke daerah Sumatera, Pekanbaru. Di sana saya ngajar ngaji, juga imam masjid, dan saya di sana di bagian seksi agama di LKMD, dulu LKMD. Kalau di sana di daerah transmigrasi, kan di daerah transmigrasi banyak suku, ada juga orang-orang Kristen, ya. Di sana orang-orang Kristen mengadakan persekutuan doa. Pada waktu itu karena saya seksi agama, bidang agama, mereka tidak permisi atau tidak ada laporan dengan saya, sehingga persekutuan itu saya bubarkan sampai bubar. Pada tahun 1994, kurang lebih selama 12 tahun saya di daerah transmigrasi, saya pulang ke kampung, ke Tangerang. Selama 12 tahun di sana, saya berhasil 4 butir anak. Itu hasil saya dari transmigrasi. Pada tahun 1999, saya ikut bergabung ke satu organisasi dakwah yang dinamakan N11. Nah, tugas saya di sana mencari teman untuk bergabung atau mencari jiwa untuk bergabung ke organisasi saya. Jadi saya paling banyak mengajak teman untuk bergabung di di organisasi saya, yaitu N11. Puji Tuhan, tahun akhir 2001 saya mendatangi seseorang pengusaha yang tujuan dari rumah saya akan ajak mereka gabung ke organisasi saya
Kalau dia bukan orang Islam, saya akan ajak dia masuk Islam. Singkat cerita, saya datang ke tempatnya, yaitu daerah Teluk Naga, Tanjung Burung. Sesampai di tempatnya, saya diskusi atau ngobrol. Pada waktu itu saya baru ngobrol aja, cerita-cerita tentang agama dengan si bapak pengusaha itu. Kurang lebih 30 menit saya mau permisi pulang. Saya bilang, Pak, saya mau permisi lah, saya ini udah 30 menit kita ngobrol. Mereka nahan saya, tunggu dulu sebentar. Dia masuk ke dalam kantornya, begitu keluar dia bawa-bawa 2 buah buku. Dia bilang begitu, ini Pak, saya pinjemin buku. Saya bilang, buku apa Pak? Saya lihat Alkitab. Yang satu Alkitab, yang satu Al-Hadis, yang namanya Al-Haikal. Kitab hadis Al-Haikal. Begitu dia memberi 2 buah buku itu, si bapak itu ngomong, kata dia, Pak, surga itu tidak bisa dicapai dengan amal perbuatan, kecuali dengan rahmat Tuhan. Saya jawab, betul. Orang Nabi saya aja ngomong begitu. Tidak ada satu orang pun masuk ke dalam surga dengan amalnya. Begitu juga aku, kata Nabi saya, kecuali dengan rahmat Allah. Singkat cerita, 2 buah buku itu saya bawa pulang. Sesampainya di rumah, 2 buah buku itu saya taruh di atas lemari. Bukan di atas pakaian, di atas lemari, di atas. Sebagaimana biasa saya dakwah, mengajak teman-teman untuk bergabung. Selama kurang lebih 4 bulan saya tanya-tanya dengan teman-teman, Pak Ustadz. Saya tanya, siapa sih, apa sih yang bisa membawa kita ke surga? Jadi jawabannya ya nggak masuk lah. Banyak sekali jawaban. Saya minum dulu lah ya. Banyak sekali jawaban, begini begitu. Saya bilang, ada juga yang mengatakan kita harus rajin beribadah, beramal. Nah, sedangkan Nabi aja ngomong tidak ada satu orang pun masuk dalam surga dengan amalnya. Begitu juga aku, kecuali dengan rahmat Allah. Nah, ini. Pada suatu malam, kira-kira jam 10 malam, saya duduk di dalam rumah, lalu saya teringat ada Alkitab di atas lemari. Diambilnya lah itu Alkitab dengan saya, dan Alkitab itu sudah kotor banget karena kurang lebih 4 bulan di atas lemari. Enggak saya buka, karena memang ngapain saya baca-baca Alkitab, karena saya sedang semangat menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Nah, begitu saya ambil, saya baca. Keesok harinya, esok malamnya, saya ambil Al-Quran yang ada terjemahannya. Yang saya buka di dalam Al-Quran yaitu surat Maryam, ya, surat ke-19. Ya. Saya baca dari ayat pertama, saya baca dari ayat pertama sampai ayat 15 itu yang cerita tentang Zakaria. Nah, dari ayat 16 terus saya baca sampai ke ayat 21, saya berhenti. Itu tentang Maria dengan anaknya. Nah, di ayat 21 itu mengatakan bahwa suatu bukti dan kebesaran dan rahmat dari kami, yaitu cerita tentang Isa Al-Masih. Nah, pikir saya, apa ini Isa Al-Masih? Yang bisa membawa ke surga. Nah, jadi mulai dari situlah
Nah, mulai dari situ saya mengumpulkan ayat-ayat Isa Al-Masih, dan memang saya tahu bahwa Isa Al-Masih itu nabinya orang Kristen. Kitabnya Taurat, Injil, tahu saya itu. Makanya setelah itu saya kumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Isa Al-Masih. Nah, begitu ketemu, ditemukan saya ayat surat 43 Al-Zukhruf itu, ayat 61 yang berbunyi begini, kalau nggak salah, wa innahu la ilmu lisa'at fala tamtabna wa tabi'uni hada siratul mustaqim. Ilmu artinya ilmu itu pengetahuan. Sesungguhnya Isa Al-Masih itu mengetahui. Ada juga Al-Quran yang berkata sesungguhnya Isa Al-Masih itu pertanda mengetahui hari kiamat. Nah, wa tabi'uni hada siratul mustaqim. Ikutilah aku, ini jalan yang lurus. Di situ saya kontra sama ayat ini. Kenapa? Saya pikir bahwa Isa Al-Masih itu nabi, seorang nabi dan seorang rasul. Kok malah dia tahu hari kiamat? Setahu saya yang tahu hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kontra di situ. Nah, terus saya baca terus, saya buka-buka terus Al-Quran. Sebagai saksi itu Alkitab, tapi yang saya baca itu Al-Quran. Karena saya penasaran ini, kok Isa Al-Masih ini kok tahu hari kiamat. Setahu saya yang tahu hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini dia tahu? Begitu saya temukan ayat di surat 4 ayat 171 di pertengahan surat ayat 171 yang berbunyi begini. Innamal masihu Isa ibnu Maryam wa rasul wa kalimatullah. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam itu seorang rasul dan dijadikan dengan kalimat. Nah, ini berulang-ulang saya baca gitu kan. Jadi bahwa Isa Al-Masih menurut ayat Al-Quran dijadikan dengan kalimat. Kalimat itu artinya omongan atau ucapan. Jadi ucapan Allah dijadikan Isa Al-Masih. Nah, lalu saya simulasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimatnya atau suaranya atau bahasanya itu kan turun ke muka bumi, masuk ke Maryam. Nah, dijadikanlah Isa Al-Masih. Nah, saya pada waktu itu hati saya mengatakan, oh, boleh jadilah Isa Al-Masih tahu hari kiamat, karena Isa Al-Masih itu omongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya omongan itu ya satu, menjadi satu antara omongan kita dengan kita, itu jadi satu. Saya sadar, saya percaya Isa Al-Masih itu mengetahui hari kiamat, karena saya juga harus percaya dengan Al-Quran kan gitu. Al-Quran itu omongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Allah bahwa Isa Al-Masih itu dijadikan dengan kalimat itu. Nah, itulah saya jadi udah nggak penasaran lagi bahwa Isa Al-Masih itu mengetahui hari kiamat. Nah, setelah itu setiap malam saya baca-baca terus Al-Quran dan Alkitab. Saya baca setiap malam. Lalu ditemukanlah saya juga dengan ayat Al-Maidah itu, surat Al-Maidah surat 5 ayat 68. Ini penafsiran saya nih Pak ya.
Jadi surat 5 ayat 68 itu berbunyi begini. Ya ahlal kitab, lastum ala syai hatta tuqimut Tauratul Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama, itu bahasa Indonesianya kan? Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Di dalam terjemahannya, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Dalam kurung Al-Quran yang diturun dari Tuhanmu. Nah, di situ saya lihat Al-Qurannya dalam kurung. Lalu saya baca lagi ayat bahasa Arabnya, memang konteks bahasa aslinya tidak ada Al-Quran, artinya Al-Quran di situ dalam kurung. Jadi ayat itu menerangkan tidak dipandang beragama sedikit pun sebelum sehingga menegakkan ajaran Taurat dan Injil yang diturunkan dari Tuhan. Nah, jadi ayat ini membuat saya pusing kepala gitu, membuat pusing kepala dan juga perang batin, perang saya antara otak saya dengan hati saya gitu kan. Nah, jadi saya tafsirkan, jadi kalau saya nggak menegakkan ajaran Taurat Injil, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang atau tidak melihat, juga cuek gitu. Menurut saya waktu itu, wah ini begini ya. Terus sebelumnya Al-Quran itu saya baca dengan bahasa Arabnya aja, bahasa Indonesianya aja nggak pernah bahasa Arab itu. Nah, dengan adanya Alkitab itu baru saya ambil Al-Quran yang ada terjemahannya. Begitu baca tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil yang diturunkan dari Tuhan. Sedangkan menurut Al-Quran ayat surat 3 ayat 48 bahwa Isa Al-Masih itu dipelajari Taurat Injil. Nah, saya bingung. Kalau kata bahasa Sunda mah bingung temang ditungtung, susah temang diubah. Itu bahasa Sunda. Soalnya perang, otak saya dengan hati saya perang. Saya tahu bahwa Nabi Isa itu nabinya orang Kristen dan kitabnya Taurat Injil memang. Keterangan Al-Quran pun Nabi Isa itu Taurat Injil kitab. Nah, pemikiran saya waktu itu kalau saya ikut atau bergabung atau pindah pada Isa Al-Masih berarti saya orang murtad. Kan serem Pak. Dulu saya waktu ngaji anak-anak, ngajar ngaji, orang murtad itu adanya di neraka. Saya pikir ke situ. Begitu saya banyak ayat-ayat yang saya kumpulkan tentang Isa Al-Masih, saya janji sama Tuhan saya panggil Tuhan aja gitu kan. Tuhan nggak tahu Tuhan yang mana gitu kan. Tuhan, kalau begitu saya minggu besok saya mau cari gereja. Mau cari gereja artinya mau menanyakan Isa Al-Masih, karena saya tahu nabinya orang Kristen. Mau cari gereja. Nah, di dalam 1 minggu pada waktu itu malam minggu saya berjanji minggu depan akan ke gereja. Itu 1 minggu saya maju mundur. Nah, maju mundurnya saya ingat sama kalimat dari orang tua saya dulu waktu saya kecil, masih umur 10 tahun kurang lebih waktu itu. Saya diajak cari ikan ke tengah hutan. Dia kalau bilang saya ngumbing, cari ikan di tengah hutan, di parit-parit itu menjagai dengan jala. Itu bapak saya ngomong begini, kalau orang Islam masuk Kristen di gereja dimandiin, udah habis dimandiin kasih minum air abu. Nah, ini isunya.
habis minum air abu ngejerit, lupa baca Quran, lupa orang tua, itu isunya. Jadi sampai hari ini pun saya malah makin hafal Al-Quran. Itu isunya. Jadi, waduh, begitu malam minggunya, yang besoknya saya mau mencari gereja, janji sama Tuhan. Itu saya bingung, takut. Kalau saya ke gereja, saya jadi orang murtad. Lalu kalau ketahuan, bagaimana kata dunia ya? Nah, itu pikiran saya. Nah, begitu saya lagi ketakutan, ya, itu anak saya yang umur 6 tahun kurang lebih lah, namanya Yeni itu, umur 6 tahun dia ngomong, Pak. Padahal kondisinya lagi tidur. Dia ngomong begini, sambil ngomongnya juga ya namanya anak kecil, cadel-cadel. Mbak, jangan takut. Mbak, jangan takut 2 kali. Nah, lalu saya datangi. Saya bangun-bangun, rupanya sedang tidur. Nah, sedang tidur. Tapi saya masih ketakutan gitu. Masih ketakutan. Lalu saya baca-baca Al-Quran lagi itu malam-malam juga. Nah, sambil merenungkan ketakutan itu, ditemukanlah saya ayat 54 dari surat Al-Maidah yang bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu mayartada minkum an dinihi ya ilahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Itu bahasa Arab. Yang artinya begini, hai orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka saling mencintai, menyayangi, mengasihi. Nah, ini. Jadi ayat inilah yang membuat saya agak senang, tapi takut tetap takut, agak senang hati. Takut saya. Takutnya bukan apa-apa, malu. Masa Ustaz ke gereja-gereja kan gitu? Apa kata orang gitu. Ini kalau kata orang, bisa saya dikelepak dengan saudara-saudara saya barangkali dalam hati. Jadi kelepak saya sama saudara-saudara saya. Sebab saudara saya ada yang buya di atas kiai. Terus adik saya juga ada yang Ustaz, ada yang ngaji. Waduh, bisa dikelepak saya kalau ketahuan saya ke gereja. Singkat cerita, saya sholat subuh, baca Quran, kira-kira jam 9.30 saya berangkat naik sepeda, mencari gereja. Yang saya tahu katanya gereja itu di daerah Teluk Naga banyak, tapi saya belum tahu lokasinya sebelah mana gitu kan. Itu, entah sebelah mana. Di perjalanan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau bisa di gereja jangan ada yang kenal, malu saya, ada yang kenal. Singkat cerita, saya sambil bersepeda, saya lihat di pinggir kali ada plang menunjuk bahwa di sebelah sana ada gereja. Nah, itu di pinggir kali, daerah Teluk Naga, masuk ke kebun tekong kayaknya gitu kan. Masuk ke situ saya, bawa ada plang. Begitu nggak tahu, saya tanya sama ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Saya bilang, Bu, gereja di mana, Bu? Jawab si ibu itu, ngapain Bang, gereja-gereja? Saya jawab, mau ngadu ayam. Oh iya Bang, balik lagi ya. Balik lagi abang, nanti belok sebelah kiri. Di situ emang ada banyak
tabung ayam dekat gereja, kata dia kan. Saya berbalik, lalu saya belok sebelah kiri, sampailah saya di gereja, dan saya senderkan sepeda saya di pagar kebun orang Cina. Saya menuju pintu gerbang gereja. Begitu mau buka pintu gerbang mau masuk ke gereja, itu di lapangan ini kan, di lapangan itu banyak tukang beca. Itu tukang beca menyapa saya, woi Pak Ustadz, salah masuk. Gak jadi saya masuk. Saya datangi dia bilang, mau kemana Pak Ustadz? Saya jawab, mau nganter proposal. Oh iya, buat apa? Buat musola. Oh iya Pak Ustadz, pasti dapat. Dia bilang, kata tukang beca, Pak Ustadz pasti dapat. Orang Kristen baik-baik, kata. Saya setiap minggu dikasih sembako. Silakan, pasti Pak Ustadz dapat. Singkat cerita, saya masuk pintu gerbang, lalu saya dikasih warta. Masuklah saya ke gedung gereja. Saya pengen duduk di depan, dekat mimbar. Begitu saya ke depan, udah penuh. Balik lagi saya ke belakang. Di dalam gereja ada yang kenal juga. Kata dia, woi bang, mau kemana? Mau ikut sembahyang? Oh iya, duduk sini, duduk. Saya dipersilakan duduk di sampingnya. Cuman waktu itu dia bisikin, Bang Nurdin, itu pecinya buka. Jadi saya lupa, karena saya habis sholat, saya lupa peci saya buka. Nah, terus saya masuki ke sini, Alkitab di sini, saya ambil, cabut. Nah, begitu pujian, nyanyi lagu-lagu rohani. Jadi saya bilang, enak juga dia ibadah di gereja, nyanyi. Setelah nyanyi, pendeta berkhutbah. Pas itu pendeta menguraikan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus, tidak akan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu. Pendeta masih berkhutbah, saya bertanya sama tetangga duduk. Namanya, ya saya nggak tahu namanya, tapi Pak Seribu ya. Seribu orang Batak. Saya bilang, Om, itu Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus adik abang ya? Dia jawab, idem, menurun idem. Apa idem Om? Idem itu sama katanya. Kalau di Kristen Yesus Kristus, kalau di Islam namanya Isa Al-Masih. Itu Bapak itu siapa Om Bapak? Bapak itu Sang Pencipta. Jadi saya juga nggak kenal apa sih Bapak itu. Bapak tidak akan datang kepada Bapak kalau tidak akan melalui aku, katanya. Makanya saya tanya, Bapak itu siapa? Bapak itu Sang Pencipta. Jadi kalau orang Kristen memanggil Sang Pencipta itu Bapak. Begitu selesai ibadah, saya langsung pulang tanpa permisi. Karena saya tadi takut isu tadi. Begitu minggu besoknya saya datang lagi. Nah, habis selesai ibadah, langsung pulang tanpa permisi. Kalau nggak salah minggu yang kelima saya dicegat ya oleh pengerja. Saya suruh ke pastori, suruh menghadap pendeta. Saya terpaksa lah. Begitu sampai di pastori, atau pendeta itu
ke pengerja, tolong ambilkan air minum buat bapak ini. Saya pakai, wah jangan-jangan benar air abu. Jangan-jangan benar nih kata bapak saya, kalau orang Kristen masuk, orang Islam masuk Kristen di gereja dikasih air minum abu. Nah jangan-jangan benar pikiran saya waktu itu kan. Begitu keluar, aqua kayak gini, ada 10 kali mas, ya merek kita tapi 2 tang. Nah, barang saya lihat aqua 2 tang, langsung saya santap karena memang lagi sedang haus. Setelah saya ditanya siapa namanya, dari mana, catat sama dia, saya permisi. Di perjalanan itu saya ketemu teman, sama-sama gue sepeda. Di perjalanan sambil gue sepeda, teman saya itu tanya, "Dit, dari mana?" Saya jawab, "Dari gereja." 100% kagak percaya, ngapain katanya pergi di gereja, katanya kan gitu. Udah nggak percaya mah. Begitu tanya lagi, yang benar ente dari mana? Nggak saya jawab, saya kasih warta. Begitu dibaca warta, barulah dia percaya. Begitu sampai ke kampung saya, dia langsung ke kampungnya, saya pulang. Kurang lebih 3 hari dia datang ke rumah, bilang begini, "Dit, gua ikutlah ke gereja." Main. Saya bilang jangan berisik. Takut istri saya apa keluarga saya dengerin, saya nanti dimarahin, jangan berisik. Memang ngapain ikut gereja? Gua pengen tahu ke gereja. Nah, sekarang begini dah, saya atur ya. Kalau kamu ikut ke gereja, kamu sebelah barat, saya sebelah timur. Emang di sebelah barat ada kan? Singkat cerita jadi, dia ke sebelah barat, saya di sebelah timur. Begitu dapat berapa bulan dia ikut ibadah di sebelah barat, datang ke rumah saya. Dia bilang begini, "Dit, gua tanggal sekian baptis." "Apa dibaptis?" Dia kan gak ngerti apa dibaptis. Apa emang dibaptis? Dia cerita, dibaptis itu artinya, ya kata teman saya itu kan, dikemin di air, dimandiin kata saya. Iya. Wah, juga nih ya. Terus gunanya apa? Gunanya untuk menghapus dosa katanya. Perbuatan apapun yang kita lakukan setelah kita dibaptis itu terhapus dosa. Ini yang benar nih. Iya begitu. Coba kamu minggu besok tanya sama gembala kamu. Oke lah. Begitu besok minggunya saya nggak nyari siapa-siapa, saya langsung cari pendeta, cari gembala. Saya bilang, "Om, katanya orang Islam masuk Kristen itu dibaptis, Om." "Oh iya Pak Nurin." Jadi Pak Nurin nanti dibaptisnya kalau udah 1 tahun ibadah di tempat ini. Saya bilang, "Lama banget Om. Itu gimana kalau saya besok mati?" Dia diam. Dia bilang, "Ya aturan gereja di sini begitu." Saya juga diam karena saya tahu itu aturan, setiap aturan yang diputuskan nggak boleh diganggu gugat kan. Udah. Lalu saya pulang dan kemudian saya bertemu dengan teman. Lalu saya cerita, kata teman saya, "Udahlah kamu pindah aja ke
ke gereja sebelah barat kan. Akhirnya saya pindah ke gereja sebelah barat, GPDI. Jalan saya. Oh, lalu saya di situ dijadwalkan mau dibaptis sama gembala. Sebelum dibaptis, saya disodorkan lembaran surat pernyataan supaya ditandatangani oleh keluarga. Langsung saya tolak, Pak, enggak saya terima itu, soalnya saya sembunyi sampai hari ini, keluarga saya nggak ada yang tahu. Nah, kalau sampai keluarga saya tahu, teman saya nanti. Terus gembala ngomong, Pak Nurdin, ini persyaratan. Kalau nggak ada pernyataan dari, nggak ditandatangani oleh keluarga, Pak Nurdin nggak jadi dibaptis. Hah? Berarti saya nggak dibaptis kalau ini nggak ditandatangani oleh keluarga? Iya, nggak dibaptis. Terpaksa surat itu saya bawa. Saya cari keluarga saya, itu adik saya, namanya si Jun Priyatna. Begitu saya masuk ke rumahnya, saya sodorkan itu map, dibuka sama dia, tolong nih tanda tangani. Begitu dibuka, dibaca, hah? Ya abang mau jadi orang Kristen? Saya bilang nggak usah banyak cerita, tanda tangani aja. Yang akhirnya ditanda tangani sama dia. Setelah ditanda tangani, saya bawa ke gembala, dikasih. Waduh, makasih. Nah, saya dijadwalkan untuk dibaptis tanggal 11 bulan 8 tahun 2002. Saya bilang, Pak Nurdin, Pak Gembala bilang, Pak Nurdin siap-siap, tanggal 11, nanti Pak Nurdin akan saya bawa ke kolam baptisan di Tangerang, jadi siap-siap baju salinan, kata Gembala. Loh, saya bilang, saya dibaptis di mana, Pak? Di kolam di Tangerang. Aduh, Pak, kalau bisa mah saya mah jangan di kolam. Habis di mana? Saya mah dibaptis di laut. Singkat cerita, saya dibawa ke laut sama dia, sama Gembala. Dibaptis saya di laut Tanjung Kai. Begitu habis dibaptis, saya udah salin banyak itu, Gembala tanya sama saya, Pak Nurdin, apa alasan Bapak minta dibaptis di laut? Aduh, Pak, saya baca di dalam Alkitab, Yesus Kristus itu dibaptis di Sungai Yordan. Jadi pikiran saya, air laut Tanjung Kait nyambung ke Sungai Yordan. Dia tertawa dia. Kok ini malah tertawa ya? Dalam hati saya. Jadi dia tertawa. Jadi tiba-tiba dia tanya apa alasan saya itu. Pernah saya baca di dalam Alkitab, karena memang belum tahu itu ayat berapa, surat berapa. Jadi air laut Tanjung Kait nyambung ke air laut Sungai Yordan. Nggak tahu saya itu Sungai Yordan di mana, nggak tahu kan. Nah itu, Pak, begitu habis dibaptis, Pak, berarti yang baru tahu saya jadi orang Kristen baru 3 orang, teman saya, adik saya, sama Gembala. Begitu habis dibaptis saya seperti orang bengong, sontoloyo, kalau salah, perasaan kesini salah gitu. Nah, begitu habis dibaptis saya jalan-jalan, Pak, ke kurang lebih dari rumah saya 3 kilo lah. Saya jalan-jalan naik sepeda. Begitu saya lewat ke depan rumah teman saya, dia sedang merumput, namanya Idis. Lalu saya hampiri dia,
Saya tanya, kenapa ini merumput aja? Waduh, gua sakit. Udah lama kata dia kan. Udah dibawa ke dokter belum? Udah habis 3 juta. Kan? Tapi nggak baik. Nah, Ugo saya bilang, saya tanya langsung, Ugo pengen mati atau pengen hidup? Dia jawab, gua kalau sakit begini ya pengen mati gua. Saya pegang kepalanya, saya ngomong, Tuhan, orang ini pengen mati. Begitu waktu itu jam 5 sore, pagi-pagi saya lewat lagi ke situ, ini ada apa? Rame-rame. Rupanya mati benar. Mati benar. Ya, saya bilang dalam hati saya, wah, kebetulan itu mah. Kebetulan. Dapat 2 hari, dapat 3 hari. Kalau bisa 3 hari habis saya ngedoain orang itu mati, saya langsung ke daerah Pohon, kurang lebih 10 kilo dari rumah saya naik sepeda, karena memang saya nggak punya tujuan juga memang mau kemana, cuman karena di sana ada saudara saya di Kohor. Begitu sampai ke Kohor, ke Alan, namanya Kampung Alan, saya masuk ke rumah kakaknya ibu saya. Begitu masuk ke panggilnya, itu kakak ibu saya lagi dikipasin gitu dengan anaknya. Ngerti Pak, dikipasin. Itu habis dikipasin. Saya tanya sama yang, kenapa ini kencang? Yang lu sakit, 3 bulan. Baik. Nah, lalu saya pegang tangannya. Saya ngomong, Tuhan, jangan kau siksa uang saya. Lebih baik cabut aja nyawanya. Begitu malam, ada informasi bahwa ada telepon, uakmu yang tadi didoain, karena saya doanya keras-keras, uakmu yang tadi didoain sekarang ini mati, jadi kamu besok kesini. Bilang kebetulan, masih kebetulan aja. Begitu besoknya saya datang ke rumah, itu orang-orang sana itu karena memang dia tahu saya itu ustaz kali, saya disuruh imam sholat jenazah. Saya jawab, aduh saya kagak bisa, saat ini lagi undur, silakan aja. Singkat cerita, hari Minggu saya ke gereja, gerejanya itu melewati rumah ibu saya. Nah, pulang dari gereja, saya mampir di rumah ibu saya, lalu kata ibu saya, no, waduh sakit, tengok di rumah katanya. Jadi begitu saya tengok dia lagi tidur, ya, lalu saya ikut tidur, berbaring sama dia. Waktu saya berbaring ada suara, orang ini akan pulang hari Sabtu. Waktu itu kan saya pulang dari gereja hari Minggu. Orang ini akan pulang hari Sabtu, itu ada suara gitu kan. Nah, lalu saya ceritakan dengan anaknya semua, saya bilang, Ucang ini mau pulang hari Sabtu, pulang kemana? Nggak tahu, mau mati kali. Wah, kayak Tuhan aja tahu. Udah, saya mau kasih informasi aja. Pas hari Sabtu pagi mati. Begitu juga saya dipanggil untuk menyolatkan jenazah sama ya, tapi saya jawab, aduh saya nggak bisa, lagi menstruasi. Nggak tahu itu apa menstruasi, saya jawab menstruasi ya pada waktu itu. Nah setelah itu saya saya laporkan dengan Bapak Gembala, saya ceritakan. Bapak Gembala tertawa, dia bilang lain kali kalau mendoakan orang mati jangan, orang sakit jangan gitu, jangan disuruh cepat mati. Besok-besok kalau mau mendoakan ya biar. Gak tahu Pak, saya juga ngomongnya aja.
begitu apa dapat 1 bulan Pak ya, saya habis dibaptis, saya malam buka-buka Alkitab. Itu saya temukan di surat Matius ayat 32 yang berbunyi begini, kalau nggak salah. Kata Yesus, barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka aku akan mengakui di depan Bapa juga. Hah? Saya baca lagi, saya renungkan, saya baca. Berarti saya nggak boleh sembunyi nih. Duh, sembunyi sih berarti. Nah, berarti saya kalau sembunyi aja tinggal dapat surga sih. Malam itu juga saya membuat konsep pernyataan mengganti KTP dan KK dari Islam ke Kristen. Saja di konsep tulis. Pagi-pagi jam 7 saya bawa ke rumah RT. Saya bilang, Pak RT, tolong tanda tangani saya nih buat pernyataan atau pengantar. Oh iya, dia masuk dalam rumah ngambil stempel, ditandatangani. Jepret saya, udah. Saya bawa ke rumah. Begitu saya tanya sama istri saya, oh Pak RT nggak dibaca lagi surat. Bilang istri saya, bagaimana baca lagi orang RT-nya nggak bisa baca, ke sekolah, mah. RT-nya masih saudara ibu saya. Nah, begitu jam 7, jam 8, bukan jam 7 dibawa ke RT, jam 8 bawa ke kantor desa. Begitu jam 8 saya datang kantor desa, saya sodorkan rumah kepada sekretaris, dibaca sama dia bengong. Bang Mudin mau pindah agama, mau jadi orang Kristen. Biasanya kalau mau jadi orang Kristen itu ada suratnya. Saya bilang bukan mau jadi, udah jadi. Oh iya, mana suratnya? Jadi suratnya itu fotokopi baptisan. Di dalam fotokopi baptisan itu udah ada lembaran hijauan. Kalau nggak salah merek Soeharto pada waktu itu. Begitu dibuka lembaran hijauan, langsung dibuatkan surat pengantar untuk kecamatan. Begitu selesai, dia mau protes. Saya bilang, nanti aja lah, saya ini mau ke kecamatan. Akhirnya saya bawa jam 10, saya bawa ke kecamatan, saya cari sampai di kecamatan, saya cari ruang kantor pembuatan KTP. Masuklah saya ke situ, saya sodorkan map. Begitu dibuka, dia bengong. Bengong kenapa? Dia kenal sama bapak saya, kenal sama saya. Terus dia ngomong bahasa Sunda. Ari maneh lain si Nurdin, anak Malim Isa, dia naonan. Naon. Ari maneh jadi orang Kristen. Mana suratnya? Biasana namun jadi orang Kristen, ayo suratnya. Saya jawab lagi, bukan rek jadi, sudah jadi saya bilang. Nah, jadi itu surat fotokopi baptisan. Ini di dalamnya sudah saya isi, gitu merahan. Dan begitu dibuka ada merahan, dia begini tuh. Langsung dibuatkan, Pak. Dibuatkan, sama dia kena kal dulu kayaknya cepat gitu kan. Lalu cepat ada belakonya banyak. Bukan elektrik, lalu kan masih manual ya. KTP-nya pun sekarang masih ada gitu. Kurang lebih 1 jam kali ya. Lewat sedikit selesai jadi KTP ini kartu keluarga. Sampai hari ini kartu keluarga saya Kristen, anak istri Kristen. Begitu selesai bikin KTP, saya diajak sama si bapak yang buat KTP itu, diajak ke belakang kantor kecamatan. Di kantor kecamatan
di belakang kantor kecamatan, karena waktu itu waktu istirahat. Jadi saya diinterogasi, dia bilang begini, "Ari maneh masih bisa baca Quran?" "Bisa." Nah, itu surat Ilu ayat 19. Inna dina indallahi Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah agama Islam. Namun, kunaon mana jadi orang Kristen? Kan enak aja dia. Lalu saya balik tanya. Nah, pada waktu itu karena di luar kantor, saya panggil paman. "Paman, menurut paman itu agama apa sih?" "Agama itu lembaga hukum." Bukan, saya bilang. Agama itu lembaga aturan. Jadi orang yang melanggar aturan baru dihukum. Kata dia. Islam bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya keselamatan. Ini saya terjemahkan. Sesungguhnya aturan yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala aturan keselamatan. Kalau sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi agama Islam itu sekelompok, cuma Islam doang kan. Tapi kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, sesungguhnya aturan yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala aturan keselamatan. Nah, saya sekarang sedang cari aturan keselamatan. Bisa baik ya. Nah, langsung saya tembak. "Paman, saya ini jadi orang Kristen disuruh Al-Quran." Wah, marah, matanya melotot. "Ayat berhasil, surat naon?" Saya bilang, "Di sini ada Al-Quran nggak untuk membuktikan?" "Ada." Dia ngambil ke majelis dekat. Begitu ngambil, datang surat berapa? Bilang surat 5 ayat 68. Nah, saya bahasa Arabnya, paman bahasa Indonesianya, ya saya baca bahasa Arab. "Lastum ala syai hatta tuqimuna at-taurata wal injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum." Coba paman, tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil yang diturunkan dari Tuhan. Lalu saya bilang, "Nggak kedengeran paman, coba ulangi sekali lagi." Dibaca 2 kali. Begitu habis dibaca 2 kali, saya tanya, paman percaya nggak sama ayat yang saya baca tadi?" Kalau paman nggak percaya, itu ada jawabannya di surat 2 Al-Baqarah ayat 39. "Innal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar." Sesungguhnya orang kafir itu orang yang tidak percaya, orang yang tidak percaya itu mendustakan ayat. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, neraka tempatnya. Jadi kalau paman nggak percaya dengan ayat yang saya bacakan tadi, pamanlah yang kafir. Begitu saya kasih jawaban itu, ditutup Al-Quran, diusir, saya Pak suruh pulang. Gus ya, balik ya. Pulang lah saya. Dalam hati saya di perjalanan di Tuhan. Jadi orang. Nah, saudaraku yang terkasih, begitu saya punya KTP, yang baru tahu saya jadi orang Kristen kan beberapa orang. Lalu saya baca lagi Alkitab. Itu ada di Alkitab yang bunyinya begini. Kata Allah itu, kata Tuhan, "Janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepadaku." Yang ditakuti dengan saya orang lain enggak, cuma ibu saya yang saya takut. Ibu saya. Tapi Alkitab bilang, "Janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepada aku," kata Allah. Di Al-Quran juga ada. Janganlah takut kepada manusia. Itu di surat 5 juga ayat 44. Ada kalimat, "Janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepadaku," kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada jam 4 sore saya datangi ibu saya karena jauh dari rumah saya, kira-kira 3 kilometer. Begitu sampai di rumah ibu saya itu, adik-adik saya yang perempuan sedang berkerumun duduk di atas balai. Lalu saya naik ke atas balai,
Saya bilang, nih ada kabar gembira dari abang. Saya gitu. Ada kabar gembira apa? Apa bang? Nih, baca KTP abang. Begitu dibaca, Nurdin Yohanes, agama Kristen. Wah, itu yang baca adik ipar saya. Dia teriak, ibu, lihat nih Bang Nurdin tidak agama. Wah, berapa kali dia teriak. Akhirnya ibu saya keluar dari dalam rumah. Ibu saya kan orangnya gemuk, keluar sambil bawa tongkat. Begitu saya lihat dia bawa tongkat, saya siap nongkrong di atas balai. Kalau dia mau bedik saya, saya lompat. Ya, begitu sampai di depan balai itu kan, di depan kerumunan adik-adik saya, dia ngomong begini. Kata ibu saya ngomongnya begini, sekarang udah dewasa, udah tahu mana yang benar mana yang salah, terserah. Wah, begitu ibu saya ngomong begitu, saya gebrak meja sambil haleluya. Jadi keluarga saya udah tahu, mulai tahu. Nah, setelah diketahui oleh keluarga saya pada waktu itu selama 3 tahun menderita tentang ekonomi. Saya minta-minta kepada teman-teman. Suatu saat saya datang ke desa Pohon, ke rumah namanya Cibonyok itu. Saya datang ke rumah dia pagi-pagi jam 6. Saya salam, Bu. Oh iya, Pak Nurdin ada apa mas? Pagi-pagi buta gini. Belum, Bu. Anak saya belum masak. Kemarin. Oh iya. Dikasihnya sama dia 2 liter. Padahal kan begitu saya tahu cerita, dia juga cuma segitu-gitunya. 2 liternya dikasih saya. Saya tahu Pak, sengsara ekonomi. Coba bayangkan. Itu sengsara ekonominya Pak. Saudaraku, sengsara lahir batinnya 10 tahun. Bayangin 10 tahun. Selama 10 tahun saya dicuekin dengan istri. Siapa yang nahan? Tahu memang nyelak. Tapi saya setiap malam selalu berdoa, saya angkat tangan kepada istri saya kalau dia sedang tidur, Tuhan, damai istri. Agar mereka dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, pada bulan 3 tahun 2011, awal bulan 3 tahun 2011, saya udah merencanakan saya akan kabur. Penuh keangkatan, akan kabur saya. Entah saya tujuannya kemana, nggak tahu. Karena saya pikir saya udah banyak saudara saya yang beriman, saya nggak akan kelaparan, saya akan kabur. Begitu ketemu dengan teman yang namanya Apis, orang Tanjung Kait, dia orang Chinese tapi dia jadi Kristen. Begitu saya cerita saya mau kabur, saya udah konsep, saya udah siapin barang-barang, pakaian saya udah saya siapin, saya tunggu. Saya mau kabur. Nah, itu ya sebelum ketemu sama Pak Albis itu emosi saya memuncak, tapi bukan sama istri saya. Saya tumpahkan. Saya beli silet, alas tempat tidur yang atas itu saya silet, saya buat tali. Saking udah nggak kuat Pak, tahun kemudian nggak kuat, saya silet itu
alas kasur yang di atas itu saya silet, saya buat salib. Itu pagi-pagi. Begitu sore, istri saya nempok ke tempat tidur. Apa namanya? Itu udah soek-soek. Tertawa dia. Bukan mikir, tertawa. Tertawa dia, istri saya. Tapi saya bukannya mikir, sambil tertawa. Nah, begitu saya rencana mau kabur, ketemulah saya sama Pak Alvis. Itu begitu ketemu dia, saya diajak sama dia ikut ke Pria Sejati. Begitu pulang dari Pria Sejati, itu di perjalanan saya udah nangis saja. Sampai di rumah, itu istri saya sedang duduk malam habis maghrib, sedang duduk di kursi itu, saya ciumin, saya minta maaf sambil nangis. Jadi dia kebingungan, ini ada apa? Karena saya pikir waktu saya di Pria Sejati, aduh, sama dengan saya dipukul, jebrut. Artinya apa? Bukan salah istri berarti, kalau ini salah saya kan gitu. Hah? Nah, setelah itu saya pergi, hari Minggu saya langsung pergi ke gereja. Pak, begitu di perjalanan itu ada teman naik motor, dia menyalip saya, dia berhenti di depan sepeda saya. Saya jalan, dia berhenti, dia tanya, mau kemana Din? Bilang mau ke gereja. Sekarang gini, nih di ATM saya, kata dia nih Pak, ada duit lebih dari 10 juta. Buat kamu 10 juta, sisanya buat saya. Yang penting kamu balik lagi ke Islam. Di 10 juta saya balik. Saya bilang, ya, terima kasih banyak lah ya. Nanti lebih banyak dari 10 juta saya, mungkin M kali. Kan gitu. Bener nih, kagak mau. Enggak lah. Pergi dia. Padahal di kantong sekarang buta, saya nggak punya duit. Saya kalau ke gereja jauh itu Pak. Gereja saya yang pertama saya di JPDI dekat. Kan dekat saya ke gereja situ. Nah, lalu ada informasi, ada banyak tantangan bagi bagi gembala saya yang ada di JPDI itu. Ada suatu organisasi yang mengancam dia, bilang kalau kalau siapa orang yang bisa memenggal kepala gembala itu 50 juta. Jadi saya berpikir, wah ini gara-gara saya kali ini. Jadi keluarlah saya dari GPDI. Kemana saya? Ke GBI, ke Villa Taman Bendara. Jadi saya dari situ ya ke gereja sana. Kurang lebih ada 20 kilo lah, ada saya naik sepeda. Kalau jalan memutar ada 20 kilo, kalau jalan motong mungkin 15 kilo. Nah, setiap saya ke gereja nggak pernah saya bawa uang, memang kagak ada. Sengsara gitu. Setiap masuk di gereja itu ada namanya Pak John. Dia tanya, Din, bawa duit buat persembahan enggak Pak? Dikasihnya sama dia 3 lembar, 2 ribuan, baru. Yang 2.000 saya masuk ke kantong kolektor, yang 2.000 saya bawa pulang. Karena apa? Lalu saya pulang. Itu anak saya yang kecil, minta duit. Makanya setiap hari Minggu saya dikasih duit, kalau 3 lembar saya bawa pulang. Ini ujiannya kan. Ya seringkali kalau saya pulang dari gereja itu saya ditunduk sama istri saya. No, katanya setan baru pulang, kata istri saya. Jangan kasih makan, kasih tinggalin aja sambal.
tinggalnya sama. Terus kalau kata anak saya yang namanya Komaria, sebab dia mau pernah ikut pernah jadi pembantu di orang Kristen, setiap minggu dia nganter anak sekolah minggu, jadi dia pernah dengar gitu gereja Motherland, pernah dengar. Jadi sehingga dia berkata, no, Roh Kudus, nah Tuhan. Jadi waktu itu ada Roh Kudus datang. Jadi sampai di mana tadi saya? Begitu saya habis pria sejati, terus akhir tahun 2011 itu, nah saya tiap malam berdoa untuk istri saya semoga Tuhan jamah, lalu saya telepon dengan Bapak Saifuddin Ibrahim itu. Saya bilang, halo Pak, selamat siang. Ya ada apa Pak Nurdin? Tolong Pak datang ke rumah saya nih, ada barang. Oh iya, ada berapa? Udah datang aja. Datanglah dia ke tempat saya. Itu nginjili istri saya. Kan Pak Saifuddin ngomongin dia mah suaranya waduh. Enggak. Waktu itu datang ke rumah saya, istri saya habis masak di dapur air. Kata Saifuddin, diparanin sama Saifuddin ke dapur. Sini Bu, saya nggak perlu makanan Ibu. Sini, sebentar. Duduk. Duduk dia. Diinjili. Udah diinjili. Begitu malam, Pak, tidur. Jadi dia di atas balai, saya di bawah. Dia ngomong, istri saya ngomong begini. Sekarang mah kita udah lain akidah. Jadi lebih baik kita berpisah, bercerai. Lalu saya jawab, ayolah kalau mau bercerai mah. Akhirnya apa? Istri saya nangis. Karena saya tantang kan. Mungkin hatinya masih cinta sama saya gitu kan. Karena saya tantang. Ayolah mau bercerai mah. Lantas dia berdoa. Kata dia doanya keras. Ya Allah, kalau Kristen itu baik, jadikan saya satu sama suami saya. Kalau Kristen itu nggak baik, pisahkan saya sama suami saya. Lalu saya gebrak tuh balainya. Tunggu aja tanggal mainnya siapa, doanya dijawab. Akhirnya saya dapat informasi ada suatu penataran bilang yang saya HMC ya, ada HMC di puncak yang diselenggarakan oleh Bapak Gembala Alex Leo Kareng. Saya telepon sama sahabat saya yang kenal Pak Joko, lalu tolong turunkan wanita melayani istri saya, turun 6 orang. Ya, saya dilayani istri saya, lalu dibawanya istri saya itu besokannya ke, begitu sampai di puncak ikut HMC. Apa itu arti HMC? Nah, begitu selesai di sana 2 hari kalau nggak salah malam, begitu selesai baptisan kan di atas ininya Pak, dari ini istri saya kemana ya, dari rupanya dia udah pakai baju ini, baju putih, mau siap dibaptis. Begitu saya datangi, belum dibaptis, baru pakai baju. Begitu saya datangi, saya dipanggil sama dia agak jauh dari kolam itu. Dia minta maaf atas penghinaan-penghinaan. Saya bilang orang Kristen itu kalau sebelum kamu minta maaf, saya maafkan. Jadi saya mohon maaf. Akhirnya dia dibaptis Pak tahun 2012. Saya kan tahun 2022, dia tahun 2012. Tahun coy. Tahun-tahunannya, ujiannya itu 10 tahun. Emang enak jadi.
Yesus. Takut. Perjuangannya 10 tahun. Begitu istri saya dibaptis, lalu saya ikut lagi pria sejati. Nah, saya ajak wanita bijak. Nah, perubahannya mantap. Setiap mau tidur, cium saya dulu dia. Begitu bangun tidur, datang lagi ke tempat tidur saya, cium lagi. Mantap perubahan. Cuman nggak lama, kurang lebih 2 tahun lah itu dilakukan sama dia. Itu puji Tuhan. Artinya perubahannya itu. Jadi seakan-akan surga ada di rumah saya. Nah, Tuhan kita Yesus bisa merubah yang sekeras apapun, pasti Tuhan Yesus akan. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada nih. Rupanya sampai di sini saya kesaksian untuk lain kali kita sambung. Tapi saya akan memberikan kesaksian hal pelayanan, penginjilan bersama Yesus. Nih, pada bulan tahun 2019, saya kan kerja saya tani di sawah. Jadi penghasilan saya itu tahun 2 kali baru saya punya penghasilan. Tahun 2 kali dia panen baru saya punya penghasilan. Katakanlah bisa jajan. Nah, pada waktu saya lagi di sawah, ya, itu saya sedang capek, ya, agak ngantuk-ngantuk juga. Saya istirahat di gubuk, seakan-akan mimpi gitu kan. Jadi lewatlah itu angka. Yang pertama lewat angka itu 15, 16. Begitu lewat lagi 16, 15. Kaget saya kan. Hah? Ini nomor apa ya? Ini apa? Iya, saya suruh masang toke lagi kali ini. Wah, gak mungkin Tuhan. 15, 11, lagi 16, 15. Apa ini? Jadi pada waktu di sawah hati saya itu, mungkin Tuhan cuma masang toge lagi kali, memang saya kagak punya duit. Hah? Gak punya duit saya. Ya namanya petani setahun 2 kali. Tapi saya enggak. Ini menurut saya bukannya Tuhan, nggak mungkin Tuhan yang saya pasang togel kan. Begitu malam saya baca Alkitab. Rupanya itu 15, 16 Yohanes. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi mencari buah, menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Hah? Ini Yohanes pasal 12 ayat 16. Oh, begini berarti Tuhan menunjuk ini kepada saya. Begitu ketemu Markus lagi kan, 16, 15. Pergilah, beritakan Injil seluruh dunia. Begitu saya besoknya, saya ngomong, Tuhan, kita beritakan Injil kemana? Saya berdua begini. Nah, cuek aja saya. Cuek, jadi saya. Begitu ketemu begitu ada teman datang ke rumah, Pak Altis namanya, saya cerita. Itu kalau nggak salah ya awal-awal tahun 2019 kita kata teman saya itu Pak Altis, udahlah kita buat program apa, kita menginjil ke 34 provinsi katanya. Wah, enak aja.
terutama kita di Sumatera dulu. Saya bilang itu kan perlu dana, memang kita punya duit. Tenang, kalau Tuhan yang nyuruh, pasti Tuhan sediakan. Nah, saya mau Pak, enggak 100% gitu kan. Akhirnya ya saya pada waktu itu menarikan dia lah, oke lah nanti kita bulan 1 kita berangkat ke Sumatera. Begitu ditargetkan saya bulan 1 mau berangkat, kalau nggak salah hari Kamis, itu ada uang 1,5 juta. Saya katakan kepada Pak Albis itu, Pak Albis, kalau kita bisa naik pesawat, kita naik pesawat. Kalau nggak bisa, kita naik bodong-bodong. Jalan dari Lampung. Karena uang ini ada 1,5 juta. Nggak mungkin kan kita bisa naik pesawat ke Aceh. Begitu malam Rabu, yang Kamis mau berangkat, saya diajak persekutuan doa di daerah Dadap. Oh, salah. Saya bersaksi bahwa saya mau memberitakan Injil ke daerah Sumatera, ke-8 provinsi. Tetapi uangnya baru ada 1,5 juta. Nah, saya katakan sama teman saya ini, kalau kita bisa naik pesawat, naiklah. Kalau enggak ya kita naik odong-odong. Puji Tuhan, malam itu ada jin. Jinnya itu namanya Bapak Pendeta Budi. Jin ya. Kenapa? Orang jenius tadi. Jin itu artinya orang jenius, nah, orang kaya, orang peduli. Kata Pak Yudi tadi, kata jin yang tadi, itu jin saya tadi. Udah tenang Pak, nanti malam saya tambahin uang 2 juta. Pak Nurin bisa naik pesawat berdua. Jadi malam itu juga saya transfer. Singkat cerita, jadilah saya hari Kamis berangkat naik pesawat. Kalau nggak salah pesawat 2 orang itu, 1 orang 9 juta lebih, 900 lebih. Jadi kurang lebih 1 juta 80. Jadi ada sisa 100. Saya 1,5. Jadi uang saya 1.650.000 di ATM. Begitu sampai turun di Bandara Kuala Namu itu, namanya Kuala Namu dulu. Kemana ya? Ditanya sama bis, mau kemana Pak? Kemana saya? Simpan, Bapak mau kemana? Saya mau ke Medan dulu dah. Nah, saya teringat dengan saya punya teman namanya Bapak Pendeta Agustinus. Kalau kalau ke Medan itu mampir aja ke gereja Gadi, ke gereja Gadi, ya. Maksud singkatan Gadi. Nah, jadi begitu saya dikasih alamat itu, ya saya naik mobil, saya bilang ke sini. Singkat cerita, ketemulah gereja itu. Ngineplah saya di situ, di gereja itu 2 malam. Puji Tuhan, di situ saya jalan-jalan, ya, saya bersaksi di warung kopi. Bersaksi saya di warung kopi, apa yang saya saksikan tadi, saya bersaksi situ, ya kurang lebih ada 45 menit lama juga.
saya anggap orang di situ ya orang Kristen, jadi saya berusaha di lapangan. Ada juga, saya bilang setelah saya ini ya, semuanya orang Kristen ya, yaitu ada 2 orang Muslim. Puji Tuhan, saya kenal langsung. Karena dia, ya puji Tuhan dia juga nggak tanya apa-apa. Jadi begitu saya paginya ditanya sama anak gembala, Pak, Bapak mau kemana? Saya mau ke Aceh. Acehnya Aceh mana? Waduh, nggak tahu ya. Aceh Timiang, kata saya. Pak, kalau bisa jangan Aceh Timiang lah. Aceh mana? Aceh Tenggara aja. Nanti saya antarkan ke mobil, Pak, ke travel katanya. Oke, baik Bapak. Bisa langsung, nggak berhenti. Di pagi harinya saya diantarkan oleh adiknya gembala, Pak Yosua Nenggolan, adiknya Pak Yosua Nenggolan. Diantarkan saya ke mobil travel dan nah di depan terminal itu ada gereja. Jadi Pak Alvis sebentar mendatangi gereja itu, cerita, kata orang gereja itu, Pak, Bapak kalau mau ke Tenggara ini ke Tanah Merah, itu ada Bapak Gembala. Ingat cerita, naik itu sampai di sana jam 10 malam. Jam 10 malam. Begitu ditanya sama supir, Pak, Bapak mau turun di mana? Waduh, di Tanah Merah. Ya, ini Tanah Merah. Oh, ini Tanah Merah, Pak? Ya. Oh, udah turun sini aja. Turun lah saya. Udah malam jam 10, tengah tengok. Ada warung kopi kecil. Masih buka. Nah, saya datangi. Kopi dulu, saya cerita. Ditanya sama dia, Bapak dari mana, Pak? Saya dari Jakarta. Tujuannya mau kemana? Waduh, saya tujuannya mau ke Aceh. Di sini. Mau ke rumah siapa? Saya mau ke rumah pendeta. Oh, Bapak, ada apa, Pak? Saya penginjil. Saya bilang aja, oh, Bapak penginjil ya? Oh iya, tenang aja Pak, minum kopi dah dulu. Nah, saya disini ngopi, habis ngopi, mau dibayar kagak mau, rupanya dia orang Kristen. Udah Pak, tenang, ntar suami saya dianterin sama suami saya. Dianterin sama suaminya ke rumah gembala, rumah pendeta. Begitu, dia jalan mau sampai jam 11 kali, petuk. Begitu keluar pakai gembala. Dari mana ini? Kata yang ngantri ini, orang dari Jakarta. Termasuk saya, dia kaget juga, agak bengong. Terus saya kasih, habis ngasih surat pengutusan dari GBI. Masih bengong begitu. Kata Pak Alis, Pak, Bapak jangan pusing Pak, jangan bengong ya, jangan takut. Anggap aja Bapak kedatangan 2 malaikat. Juga tenang. Besoknya saya diantar ke gereja. Jadi saya bilang saya mau keliling-keliling. Saya ditaruh di pastori. Itu pastorinya ya pinggir hutan. Lantainya juga masih tanah. Nggak rata lagi kan. Tidurlah saya di situ pakai alas karpet. Jadi saya setiap malam itu ya karena pastornya juga masih belum di rumah nyamuk Pak. Dapat 1 minggu
saya diajak itu untuk mendoakan orang yang truk. Teman saya main gitar, Tuhan, orang sesat itu saat itu bisa berjalan, bisa jalan-jalan di luar. Kalau bilang Bapak Alpis yang sejati. Di situ saya dapat 9 hari paling pertama. Di antara Aceh dengan Karo. Jadi saya pulang balik. Jadi dari Aceh ke Medan, dan Medan ke Aceh gitu kan. Itu naik motor. Saya dikasih motor, kasih pentari sama gembala. Nah, dari Aceh ke Medan, dari Medan ke Aceh naik motor. Coba yang dari Aceh ke Medan. Deket paling berapa dari tempat saya ke cuma 1 jam sampai ke Medan. Soalnya apa? Perbatasan gitu kan, artinya perbatasan. Jadi saya ditaruh di singkat cerita, saya pindah dari itu ke mana? Ke Provinsi Riau. Alamatnya di di Rokan Hulu, ya, di daerah transmigrasi. Itu perjalanan dari Karo itu sampai ke tempat itu pagi, dari jam 2 pagi. Masuklah saya ke daerah transmigrasi di situ di Rokan Hulu. Saya bilang, Alpis, kita nih duit dikit lagi, kita nginep, cari penginapan di musola aja. Kita cari musola, kita nginep di musola. Singkat cerita, sambil bawa-bawa manggul-manggul aktor itu, tas, saya cari musola. Begitu dapat musola, saya datang itu pengurus musolanya ya. Saya cerita, lalu tolong saya minta waktu 1 malam ini, saya pengen nginep musola. Jadi sama pengurus musola itu dipersilakan, ya silakan Pak. Nah, enggak, walaupun enggak tidur di dalam, bisa di luarnya. Begitu saya udah selesai malam, tiba-tiba datang ibu. Kata dia begini, Pak, Bapak mau tidur di mana? Saya tidur di sini, Bu, di musola. Ya, saya udah permisi. Apa itu tadi? Bapak jangan tidur di sini, tidur di penginapan aja. Emang ada penginapan? Atau ada di sana? Masa nih Bapak jalan ke sini? Akhirnya saya malam-malam berangkat dari penginapan berdua. Berangkat berdua. Udah mau istirahat, mau tidur sebentar, mungkin 2-3 menit saja udah mau tidur. Tiba-tiba datang, diusirnya saya. Berangkatlah saya dari Bandung. Ada penginapan di sini dekat pasar. Ada pasar di plaza ini. Belum salah dapat 2 malam di penginapan. Pagi-pagi saya bergerak mau mencari jiwa, mengabarkan Injil. Pokoknya pada waktu itu saya nggak rasa takut, karena saya yakin Roh Kudus bersama saya. Begitu saya
mampir di warung sambil makan gado-gado. Saya cerita, itu ada ibunya, ada suaminya. Saya cerita, ada banyak cerita saya tentang cerita saya, tentang cerita Al-Quran macam. Begitu saya katakan bahwa saya ini pendeta, Pak. Jadi begitu saya ngomong saya ini pendeta, dia bengong. Masa pendeta katanya bisa baca Quran segala macam? Nah, kenapa? Udah begitu, si bapak itu masuk ke dalam. Itu saya tunggu-tunggu gak keluar-keluar itu si bapak pendeta itu. Bapak pendeta ini, yang punya rumah itu. Gak udah keluar-keluar. Saya tanya, Bu, cariin sama istrinya. Kata anaknya, bapak ke ladang dan belakangan. Wah, dicuekin deh. Tapi ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Udah saya bongkar itu tentang sejarah Isa Al-Masih gitu. Karena dia memang mengurus musola. Jadi bukan musola yang tadi saya mau nginep. Musola. Banyak lah saya. Jadi kalau setiap saya ketemu dengan sasaran, langsung saya tanya, mau nggak, Bu, saya doain. Ya didoain, mau aja. Nek pun saya didoain. Ikuti ini doa saya ya, supaya Ibu nanti dapat surga selamat. Mau? Oh iya. Saya doain dia sambil buka hati untuk menerima Isa Al-Masih itu ya. Jadi saya dapat 18 orang yang mau didoain di Rokan. Begitu dapat berapa hari, 2 malam, saya cari gereja di situ. Ada nggak? Rupanya ada gereja agak jauh. Saya cari gereja, lalu saya ketemulah gereja situ, namanya Budi banyak, dia kenal sama Budi. Jadi saya nginep lah di situ, bermalam di pastori, juga ada pastori. Tiap pagi saya datang saya kerjaannya, saya ngobrol ya tentang saya Al-Quran yang berkaitan dengan Isa Al-Masih. Ngobrol aja. Cuman pernah saya pada waktu itu saya mendatangi temannya. Wow, kesaksian yang sangat luar biasa ya. Dia memiliki keinginan untuk menjadi pramugari dan dia berdoa sama Tuhan ya, dan akhirnya Tuhan mengabulkannya. Ya, kesaksian seorang murid tadi ini menginspirasi kita bagaimana seharusnya kita yang percaya kepada Yesus memberitakan jalan keselamatan itu ya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Mari kita menjadi saksi ya. Mari kita meneladani Kristus yang sudah mati dan hidup kembali, yang menyelamatkan kita dari dosa. Karena Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dari itu ya, marilah kita bersandar dan beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat bertemu kembali di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Bye-bye.